Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Zan di Kismin, kisah-kisah misteri. Mama, Mama, di manakah kau berada? Terima kasih yang telah mengklik video ini dan selamat datang. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Kabarnya kan tren dari COVID-19 ini sudah menurun ya. Nah, gimana nih? Udah belanja ke pasar atau ke mall belum? Kalau gua sih ya belanjanya di e-commerce aja ya, karena selain harganya murah, berikut promo-promonya, dan juga apa aja bisa kita dapetin, mau itu makanan, elektronik, dan lain-lain. Seperti dalam video kali ini, gue akan ngebahas mengenai satu channel, yang mana channel ini terdapat dua orang, yaitu yang bernama Chester dan Parker. Channelnya bernama Luxury Dork. Nah, Chester dan Parker ini sering belanja online. Nah, belanja online-nya bukan kayak di Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Belanja online-nya ini adalah membeli barang yang ada di dark web. Nah, kalian tahu kan dark web? Mereka membeli barang-barang ini, kemudian mereka unboxing, ya ala-ala Shopee haul, tapi versi dark-nya lah, atau versi seremnya. Misalkan, mereka membeli binatang peliharaan yaitu laba-laba, yang mana laba-laba ini disebut laba-laba Goliath, yang besarnya segede telapak tangan dewasa. Dan selain itu juga mereka membeli seekor piranha, yang mana piranha ini kan ilegal sekali untuk diperjualbelikan. Nah, semakin kesini gua tonton video mereka ini semakin kocak dan gila juga sih sebenarnya. Gilanya kenapa? Mereka ini beberapa kali membeli manusia, Joy. Ya, kalau membeli manusia di e-commerce kan bisa disebut human traffic jam ya. Traffic jam. Ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya ada traffic-trafficnya. Ya, contohnya itu beli pacar, beli badut, beli teman dekat. Nah, yang lebih gila lagi, dia ini membeli seorang ibu atau seorang mama. Nah, kalau pacar kan mungkin bisa dicari lewat di pencarian jodoh ya. Ya, kalau gue sih pacar lebih milih seperti Ariel Tatum, Raisa mungkin, atau Maudy Ayunda. Kayaknya sih Chester dan Parker ini lebih membutuhkan sesosok seorang yang memperhatikan mereka layaknya ibu lah. Yang mana ibunya ini adalah seorang yang cantik bersahaja seperti Mama Gigi, Mama Nia Ramadhani, Mama Mayang Sari, atau Mama Erni. Ya, kalau mama tersebut kan menjadi betah ya. Lah, ini belanjanya mamanya itu di dark web. Ya, otomatis mungkin mamanya ini mama yang kayak pengabdi setan. Bisa-bisa gempor jantung kita. Sebelum kita mulai videonya, gua ingetin lagi nih kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gua upload video-video baru berikutnya. Sudah siap? Check your pillow and enjoy this video. Awalnya sih mereka iseng-iseng searching di dark web. Kayak ada nggak sih toko yang menjual sesosok ibu? Ternyata pas di search, itu ternyata ada, Joy. Di halaman utama situs tersebut, pembeli akan dirawat oleh ibu yang dibelinya layaknya anak sendiri. Nah, bahkan sebaliknya. As if they carried you. Nah, pas milih-milih, Parker nanya nih. Joy, lu mau ibu yang kayak gimana? Bisa masak atau bagaimana? Ya sebenarnya sih bahasanya nggak gitu, ya kurang lebih kata-katanya seperti itulah. Kenapa Parker bertanya seperti itu? Karena mereka ini kan beli, jadi pengennya tuh sesuai dengan kriteria mereka. Nah, Chester menjawab, Gue pengen sesosok ibu yang bisa ngejaga gue setiap waktu, Joy. Dan akhirnya mereka memilih ibu yang bernama Mary. Nah, di deskripsi situs tersebut, Mary ini merupakan seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Dan selama 63 tahun tinggal bersama anak-anaknya. Let's check out Mary. She looks like she's really nice.
Mary mothered 3 children and lived in the same house for 63 years. Namun pada tahun 2013 lalu, rumahnya terbakar dengan sangat hebat. Dan akhirnya Mary tinggal di rumah sakit jiwa. Tapi di dalam video mereka, tidak dijelaskan kenapa Mary itu dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Yang jelas sih, orang yang masuk ke sana, kewarasannya itu tidak normal. Nah, oleh karena itu, dalam situs tersebut, Mary ini dihargai $2.700 atau sekitar kurang lebih 30-40 juta rupiah. Way too expensive. Bro, you can't put a price on family. Selain itu, instruksi dari situs tersebut dilarang meninggalkan Mary sendirian di rumah. Ya, pokoknya banyak banget deh syaratnya. Lah, ini dikata mau beli mama atau mau beli rumah. Syarat dan ketentuan atau term conditionnya itu banyak banget kayak tugas mahasiswa. No other parents can be in the house when she arrives, and do not leave her alone at night. Nah, setelah mereka membaca detail dari instruksi yang diinginkan dari situs tersebut, akhirnya Chester antusias untuk membeli Mary di situs dark web. Nah, setelah 3 hari pemesanan, sebentar, ini mereka pesan di dark web, nggak pakai gratis ongkir, atau regular shipment? Atau gimana? Lama banget nyampenya. Lah, kok malah ngomongin paket ya? Nah, paket itu kan biasanya nyampainya di pagi hari atau di siang hari. Kalau udah sampai, Bang, foto dulu Bang buat bukti. Hi, Mary. Nah, ini nggak tanggung-tanggung nih, Mary ini sampainya jam 3 pagi, Joy. Pas ada suara bel rumah, krining-krining gitu ya. Kamar mereka kan berada di lantai 2. Nah, mereka ini langsung cepet-cepet turun tangga dan membukakan pintu untuk Mary. Setelah dilihat dari atas sampai bawah, bajunya juga sama apa yang ada di situs, dan juga mulutnya. Nih, lihat deh. So you're the mom. Ya kayak negara berflower lah, nanya-nanya dulu atau basa-basi dulu. Kemana anaknya, Mam? Dan Mary jawab, they have never grown to grow up. Oh no, they never got to grow up. Dari kata-kata tersebut, anaknya tumbuh atau gimana nih? Apakah udah mati? Atau dititipkan ke panti? Atau jadi tim silver? Coba komen di bawah. Nah, setelah gue nonton videonya sih, gerak-geriknya ini sangat aneh ya si Mary ini. Baru juga nyampe, Mary ini langsung nanyain dapur kepada Chester dan Parker. Ya otomatis, mereka berdua ini kan langsung seperti kebingungan. Karena mereka tahu bahwa Mary ini kurang waras. Nah, takutnya ke dapur ini kan mengambil pisau atau benda-benda tajam lainnya. Dan ternyata Mary ini membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Ya bikin sarapan itu kan bagus, tapi Mary ini kan baru sampai. Terus buatin makanan buat Chester dan Parker di jam 3 pagi, lu dikira mau sahur. Here. Where's your kitchen? Dan ternyata si Mary ini benar-benar membuatkan mereka makanan. Ya makanannya sih seperti lontong kari yang dikasih sambal sekebon dan baunya itu kurang enak. Dan pada akhirnya, mereka membuangnya di wastafel. Melihat makanan yang dibuatkan oleh Mary dibuang, ya Mary sontak marah dong kepada mereka. Dalam keadaan marah, Mary ini mencoba merebut kamera yang ada di tangan Parker. You can't eat my stew. Tapi Chester dan Parker ini mencoba menenangkan Mary dan akhirnya membawa Mary ke salah satu kamar yang ada di lantai 2. Sesudah Mary tinggal di salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, Chester dan Parker ini berdiskusi gimana nih caranya untuk mengusir Mary karena situasinya sudah nggak kondusif. Tiba-tiba mereka mendengar suara berisik yang ada di lantai bawah dan melihat seolah-olah Mary ini mengobrol kepada seseorang. Pada akhirnya Chester diminta mendekat, namun ya udah tahu Mary ini gila dan aneh kelakuannya, ya Chester nggak mau dong. Akhirnya Mary ini teriak-teriak nggak jelas di dalam rumah, dan langsung diusir oleh Parker keluar rumah. Who are you talking to? Sesudah keluar rumah, ternyata
tas milik Mary ini ketinggalan di ruang tamu. Pas dicek, ternyata di dalam tas tersebut keluar beberapa serangga yang mirip kecoa Madagaskar yang gede-gede. Jangankan kecoa Madagaskar, kecoa dari kamar mandi aja gue udah geli. Ih. Pada saat mereka tahu bahwa Mary tidak balik lagi ke rumah mereka, akhirnya mereka berinisiatif untuk melihat CCTV karena apa sih yang dibuat Mary dalam makanan yang disiapkan tadi pagi. Di sana mereka melihat Mary membawa panci ke arah toilet. I don't know. Nah, menurut kalian itu apa? Apakah kuah opor, soto, rendang, atau kuah ayam sayur? Nah, tolong komen di bawah ya. Joy. Nah, itu Joy. Cerita mengenai dua orang YouTuber yang membeli barang-barang yang ada di dark web. Menurut kalian gimana? Kalau gue sih lihat agak seperti settingan ya. Yang pertama karena mulut si ibunya itu kadang seperti ini. Oh. Dan kalau bicara ya seperti biasa aja. Mungkin ya capek gitu gimana ya. Dan setiap mereka membeli sesuatu di dark web, dan pada akhirnya nggak ada satu hari barang yang mereka beli itu dibuang atau diusir dari rumah. Ya kan nggak masuk akal ya. Biaya produksi aja nggak akan balik modal kalau misalkan setiap kali penayangan membeli sebuah barang yang harganya itu yang fantastis. Ya mungkin ini tujuannya hanya untuk hiburan semata aja. Sebelum kita berpisah, gue ingetin lagi nih kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di Setiabudi Azan, dan Facebook gue di Azan Setiabudi. Gue Azan, sampai jumpa di video-video baru berikutnya. Cheerio!